Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja Bu, baik. Ibu senang sekali bisa berjumpa sama kamu. Nampaknya sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan sama ibu. eh Gini Bu, iya sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, mau bertanya dulu sama Ibu, apakah Ibu memiliki waktu luang Bu di hari ini? Oke, kebetulan hari ini ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain atau siswa lain. Bagaimana? Apa kamu ingin menyampaikan sesuatu sama ibu tentang masalah kamu atau ada hal yang lainnya? Sejujurnya iya sih Bu. Ada beberapa masalah yang mungkin itu nih cukup mengganggu pikiran saya Bu. Oh begitu. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi sesuatu atau masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Kamu tidak keberatan. Cobalah untuk menceritakan permasalahan itu pada ibu nak. Bagaimana? Hmm, Boleh Bu. Eh, Gini, sejujurnya saya tuh bingung Bu. Saya tuh bingung gitu harus mulai menceritakan permasalahannya itu dari mana. Terus yang seperti apa permasalahannya. Karena masalah saya ini udah berlangsung tuh lama Bu. Jadi saya itu bingung gitu, kebingungan sendiri. Sedangkan saya tuh nggak punya teman cerita, saya nggak punya namanya mau konsul sama siapa. Nah, saya tuh bingung. Tapi saya juga takut karena ini tuh masalah pribadi saya juga sih, Bu. Hmm, ini ya nak ya, jangan khawatir. Insya Allah ibu akan menjaga rahasia karena di dalam beberapa kode etik tentang bimbingan konseling, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi nggak perlu takut akan ketahui sama orang lain. Nah, masalah tersebut kan tadi kamu bilang ya sudah berlangsung selama beberapa hari. Kan? Pasti Nadia merasa sangat tidak nyaman kan? Ya, dalam beberapa hari itu pasti ada perasaan tidak nyaman yang kamu rasakan, kamu selalu gelisah, seperti itu. Iya, Bu, benar. Memang itu yang saya rasain, ada rasa nggak nyaman, ada rasa sedih, ada rasa khawatir di dalam diri saya. Ya, tentang masalah ini sih, Bu, gitu. Jadi saya tuh nggak bisa untuk menyelesaikan masalah ini sendirian, gitu, Bu. Oke, Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan yang kamu rasakan saat ini, ya. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada Ibu. Jadi, jangan ada hal yang kamu tutup-tutupi. Ya, tadi udah Ibu jelaskan, kamu tidak perlu khawatir, ya. Jadi, silakan ceritakan bagaimana persoalan yang sedang kamu hadapi tersebut, nak. Iya, Bu, jadi gini, Bu, ceritanya. Iya. Saya tuh merasa, apa ya, Bu ya, kesulitan gitu dalam belajar, Bu, gitu.
kayaknya tuh akhir-akhir ini sulit gitu untuk fokus, untuk konsentrasi dalam belajar. Bahkan minggu yang lalu tuh nilai mata pelajaran tuh saya tuh jelek Bu gitu di antara teman-teman saya yang lain. Nah, teman-teman saya tuh nilainya bagus-bagus, pada dapat 9 dari gurunya. Nah, sedangkan saya tuh nilainya tuh malah di bawah 6 gitu Ibu ya. Jadi Mm-mm. saya tuh kadang kalau belajar tuh sulit gitu Bu untuk konsentrasi, untuk Oke. fokus gitu. Lalu bagaimana? Ya, saya benar-benar ngerasa bingung. Terus juga kadang saya tuh malu lah gitu Bu sama teman-teman sekelas saya. Kadang kan, kok nilai saya jelek sendiri ya. Kadang kayak gitu Bu saya tuh Mm-mm. berpikir. Tapi saya juga bingung gimana caranya gitu supaya nilai saya tuh bagus. Padahal sebenarnya tuh saya tuh udah belajar gitu. Oh, jika boleh Ibu tahu, ya, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu? Dan maksud Ibu, timbul perasaan malu terhadap teman-temannya itu. Kenapa bisa timbul seperti itu? Ya, gimana ya Bu ya, saya malu karena ya keadaan saya Bu. Bahkan kadang tuh saya merasa kecewa gitu, terus bingung terhadap diri saya tuh kenapa sih Bu gitu, tuh saya tuh bingung banget. Nah, hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, tapi sedangkan teman-teman saya tuh dapatnya nilainya yang bagus, jadi kadang saya tuh ada rasa iri sama teman-teman saya gitu, Hmm. saya juga pengen lah nilai yang bagus gitu Bu. Nah, secara spesifiknya, coba dijelaskan lagi. Yang paling spesifik, kok bisa rasa malu itu bisa timbul dalam diri kamu? Iya, malu banget gitu Bu, karena eh, takut saya ngecewain orang tua saya satu gitu, terus juga saya kan pengen gitu kan nanti habis lulus sekolah SMP mau ngelanjutin ke SMA favorit saya. Nah, misalkan SMA favorit saya tuh nilainya tuh harus yang rata-ratanya tuh 9 atau enggak 8. Nah, aku tuh takut gitu Bu, saya tuh takut kalau semisalnya nggak mencapai itu gitu, jadi malu lah gitu Bu. Hmm. Terus jika kamu merasa bingung, ya nak ya, bingung, kecewa pada dirimu, ya. Nah, serta malu kan tadi ya terhadap teman-temanmu. Coba apa yang biasanya kamu lakukan? eh Kalau saya bingung, Ya. ya saya tuh lebih banyak di kelas gitu Bu. Saya tuh mulai merasa minder gitu sama teman-teman saya. Terus karena prestasi teman-teman saya tuh kan bagus gitu ya Bu ya. Sedangkan prestasi saya itu ya gini-gini aja gitu, kadang jelek gitu kan. Jadi kadang saya tuh suka ngelamun gitu Bu sendirian. Yang ngelamun mikirin gimana sih caranya dapet nilai yang bagus gitu. Kemudian mindernya itu seperti apa? Contohnya. Contohnya mindernya itu ya seperti ya gitulah Bu. Contohnya mindernya itu saya tuh nggak bisa gitu untuk mengekspresikan minder saya. Tapi yang jelas saya tuh malu gitu Bu di dalam kelas gitu. Nah, terus eh, tadi kan kamu juga bilang sering melamun. Nah, biasanya eh, faktor apa yang utama yang buat kamu melamun itu seperti apa? Kadang teman-teman di kelas itu tuh ini sih Bu suka eh, ngatain saya gitu, kok nilai kamu jelek banget sih gitu. Itu sih saya ngerasa faktornya itu sih Bu, ngerasa minder gitu, atau enggak takut kalau ikut temenan sama mereka. Oke, dari apa yang kamu ceritakan tadi, Ibu sangat memahami bagaimana perasaan kamu. Tapi, apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas, menjadikan perasaanmu merasa lebih baik?
Jadi kamu diam di kelas, ya. Kemudian tidak berteman dengan teman-teman kamu di kelas, bahkan di luar kelas. Nah, sikap kamu ini apa membuat kamu merasa lebih baik lagi? Enggak sih Bu, tentu saja enggak. Saya tuh merasa takut Bu gitu. Jadi saya itu tidak dapat meimbangi kepintaran teman-teman saya. Ada rasa ketakutan, ada rasa kecewa dalam diri saya gitu. Untuk kok saya ini nggak bisa ngimbangin teman-teman saya yang pintar gitu di dalam kelas. Dan saya juga takut kalau nggak dapat mengikuti materi pelajaran dengan baik. Karena kan uh, pasti guru itu mau memberikan yang terbaik ya Bu ya buat muridnya. Nah saya tuh sebagai murid pengen gitu ngasih juga yang terbaik di pelajaran itu sama guru saya gitu sih Bu. Oke, oke. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini ya nak ya, jika ibu tidak salah dalam memahami permasalahan kamu, tadi kamu mengatakan ya, atau kamu bilang bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian kamu juga mengatakan kamu malu terhadap teman-teman kamu, ya, baik itu di kelas bahkan di luar kelas. Nah, karena khawatir tidak dapat menyeimbangi, ya kan, begitu, dan mengikuti materi pelajaran dengan baik. Nah, sebenarnya dari masalah yang kamu bicarakan tadi, manakah ya yang menjadi permasalahan penting, yang paling penting, yang menjadi atau mengganggu pikiran kamu? Hmm, sebenarnya tuh semua Bu, karena kedua masalah ini tuh benar-benar ngebuat saya tuh ngerasa terbebani gitu Bu, kayak ngerasa duh banyak pikiran banget dah saya ini gitu. Tapi memang yang paling penting sebenarnya itu masalahnya yang berkaitan dengan kesulitan saya dengan belajar sih Bu gitu. Karena benar-benar saya tuh sangat sulit gitu dalam kelas, gimana caranya untuk fokus, untuk konsentrasi dalam kelas, supaya saya tuh belajarnya itu bisa bagus, bisa dapat nilai yang bagus juga pas dikasih pelajaran sama guru saya. Nah, keadaan itu tuh benar-benar ngebuat saya tuh takut Bu untuk masa depan saya. Saya tuh takut kalau saya tuh nggak bisa ngejar masa depan saya. Saya takut ngecewain orang tua saya kalau saya sekolahnya nggak nggak pintar gitu. Dan saya juga takut gitu kalau saya itu nggak berhasil dalam pelajaran ini. Saya juga tidak ingin membuat orang tua saya, guru-guru saya juga kecewa sama uh, yang di kelas gitu Bu, kalau aku belajar. Baiklah, dari semua penjelasan kamu, Ibu rasa ya, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ya, dari semua penjelasan itu, ya, kamu sudah mampu, ya. Nah, uh, iya sih Bu, benar, saya udah paham. Tapi kadang tuh saya tuh masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan saya ini di dalam kelas. Karena bener Bu, saya itu takut itu kalau dalam kelas. Takutnya teman-teman saya juga nggak ngejauhin saya, gagalnya saya jelek. Terus juga saya juga takut ngecewain guru saya, takut ngecewain orang tua saya, gitu Bu. jadi begini ya nak ya, bukankah yang menjadi niat dan tujuan kamu belajar di sekolah ini kan adalah untuk belajar dan menuntut ilmu?
Iya Bu, itu memang tujuan saya dalam belajar di sekolah, untuk menuntut ilmu, untuk bisa belajar, ya untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus Ibu saat ujian sekolah, dan dapat mendaftarkan sekolah saya itu, nanti saya tuh sekolah di SMA-nya bisa bagus gitu. Itu kan menjadi bekal saya di masa depan ya Bu gitu. Saya tuh pengen gitu ngedaftar sekolah saya tuh nanti di SMA favorit saya. Jadi ya saya tuh pengen untuk ilmu di sekolah ini, belajar yang bagus gitu, belajar yang baik supaya nilai-nilai saya tuh bagus saat ujian gitu sih Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu, rencana kamu ke depannya itu pengen ngelanjutin ke sekolah yang mana? Sekolah di mana maksud Ibu? Rencananya tuh saya tuh SMA atau SMK? pengennya sih SMK sih Bu, supaya ya biar ada jurusannya gitu, supaya nanti saya tuh udah mikirin mau kuliahnya gitu. Kalau di SMK aku tuh pengen gitu SMK jurusannya tuh akuntansi, supaya tuh nanti bisa kerja di bank. Nah kalau kalau saya misalkan lanjut ke perguruan tinggi nanti, jadi kan saya juga bisa ngambil ekonominya tuh gitu. Saya pengen kerja di bank itu sih Bu pengennya. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus loh nak, ya. Ibu sangat senang mendengar mendengar mengetahui niat kamu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan yang sedang kamu hadapin ini? Hmm, saya Bu ya, saya tuh benar-benar masih bingung gitu Bu. Makanya oleh sebab itu saya tuh datang menemui ibu gitu untuk meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan masalah saya ini. Ya saya tuh berharap eh, lewat bantuan ibu saya tuh bisa gitu menyelesaikan masalah saya untuk lebih fokus lagi, lebih rajin lagi, atau lebih berkonsentrasi lagi lah dalam belajar dalam kelas itu sih Bu. Baiklah ya nak ya, jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani ya atau dilakukan. Tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu ya dari masalah-masalah yang kamu ungkapkan dan kamu ceritakan dengan ibu ya. Nah, ibu tadi bilang lagi sama kamu, ibu sangat memahami ya keadaan seperti apa. Nah, memang dari semua itu gak mudah menjalaninya. Tapi ibu eh, tegaskan lagi sama kamu ya. Jadi gak perlu merasa malu ya dengan keadaan kamu sekarang ya. Jadi pengubahan cara belajarmu ya, memperbaiki cara belajarmu itu seperti apa. Kenapa begitu Bu? Karena gimana ya Bu ya, saya itu ya yang ngerasa malu Bu gitu sama teman-teman saya dalam keadaan saya yang sekarang ini dalam kelas. Saya juga benar-benar bingung gitu harus konsentrasinya tuh yang kayak gimana supaya dapat nilai bagus, karena benar-benar saya tuh malu Bu sama teman-teman saya tuh nggak tahu harus kayak gimana lagi gitu. Hmm, coba sekarang sekarang ya kamu pikirkan dan kamu renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat belajar di sekolah ini, ya kan? Nah, bukankah
hal itu yang sangat luar biasa, ya. Tidak semua orang ataupun anak memiliki kesempatan itu, ya. Kesempatan untuk belajar dan menjadi siswa di sekolah ini. Bahkan banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan sekolah, tapi tidak bisa, ya, karena disebabkan oleh banyak faktor, ya kan? Nah, yang menjadi penyebabnya, ya, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, tetapi tidak demikian dengan kamu, ya. Nah, kamu masih bisa belajar, masih bisa sekolah, ya, dengan lancar sampai saat ini. Nah, bukan begitu kan? Iya sih Bu, benar. Apa yang Ibu sampaikan itu sudah benar sih Bu. Dengan saya masih bisa bersekolah dengan lancar sampai saat ini, bisa disupport juga sama guru-guru saya di sekolah, sama orang tua saya. Artinya saya kan sudah dikasih kesempatan ya Bu ya untuk lebih giat lagi belajarnya. Gitu, Bu. Ibu yakin, ya, jika kamu berusaha semaksimal mungkin, ya, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jadi jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Ya nak ya. Nah, teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan, ya, agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Nah, kemudian mintalah dukungan kepada keluarga kamu, baik itu orang tua kamu, ya, kakak-kakak kamu, ya. Nah, untuk tidak menyalakan TV, ya, pada saat kamu belajar, misalnya di rumah, ya. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar maksimal, ya. Karena kan yang namanya TV itu kan suaranya sangat mengganggu konsentrasi pada saat kita belajar. Nah, salah satunya menyebabkan kita tidak fokus untuk memahami apa yang kita pelajari. Iya sih Bu, mulai saat ini tuh saya akan melakukannya seperti apa yang Ibu katakan. Tapi Bu, bagaimana ya? Saya harus menghilangkan apa ya rasa malu gitu Bu. Saya dalam bergaul dengan teman-teman saya karena saya malu, saya merasa minder karena teman-teman saya rajin, terus juga habis itu nilainya bagus, sedangkan saya nilainya juga jelek. Jadi saya tuh kadang kan malu gitu Bu. Bagaimana Bu caranya biar saya tuh menghilangkan rasa-rasa malu saya itu dan saya tetap punya teman-teman yang banyak gitu Bu. Berapa, Win? Berapa menit lagi? 23 ya? Udah lumayan lah itu 23, udah banyak. Ini masih banyak berapa lembar lagi soalnya. Iya. Ya. Nggak apa-apa, nanti kan ada ini. Oke. Ibu rasa tidak ada masalah yang berarti ya nak ya. Ya. Karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik pula. Ya, jadi cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, maksud Ibu. Nah, karena
dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah kamu, Nak, ya. Jadi cobalah ya berusaha lebih berinteraksi lagi dengan teman-temanmu. Itu baik di dalam kelas dan kamu juga cobalah ya berinteraksi ya, membuka diri, bergaul dengan teman-teman kamu yang ada di luar kelas. Nah, seperti itu. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakannya dengan baik dari saran-saran yang telah Ibu berikan. Meskipun saya itu butuh waktu yang cukup lama gitu Bu, tapi saya akan melaksanakan apa yang Ibu katakan. Itu saran-saran Ibu nanti bisa saya terapin lah Bu gitu untuk bisa saya belajarnya ke depannya supaya saya lebih giat lagi dalam belajar. Oke, memang ya Nak ya, segala sesuatu itu memang tidak mudah ya. Tidak ada yang instan maksud Ibu ya. Jadi semuanya itu kan butuh proses ya. Lakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal ya. Ibu rasa kamu bisa ya melaksanakannya secara pelan-pelan ya. Proses demi proses ya kamu laksanakan dengan baik ya, agar nanti hasilnya bisa kamu rasakan ya, apa yang kamu inginkan bisa kamu wujudkan ya dengan cara pelan-pelan dan bertahap ya. Ya Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakuin Bu. Sampai saat ini sih saya paham. Nanti akan saya lakukan apa yang tadi Ibu katakan saran-saran Ibu. Memang harus begitu Nak. Jadi cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari ya. Contohnya setelah menunaikan ibadah sholat subuh ya, karena udara dan suasana di pagi hari kan sangat sejuk dan tenang ya. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar karena di saat pagi hari pikiran kita kan masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain ya Nak ya. Nah, jadi belajar mengubah waktu ya, yang biasanya kamu lakukan belajar itu di waktu siang ya, sore ataupun malam. Nah, jadi apa yang Ibu sarankan itu cobalah ya, karena Ibu rasa waktu yang Ibu sarankan itu sangat baik ya, di waktu yang sangat tenang ya. Jadi apa yang kita pelajari itu bisa kita pelajarin dengan maksimal ya, karena waktu di pagi hari itu kan waktu yang sangat bagus dan sangat tenang ya. Di saat kita bangun tidur ya, badan kita fit dan pikiran kita fresh untuk menghadapi waktu di pagi hari ya sampai di sore hari. Nah, seperti itu. Iya Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba saran-saran dari Ibu untuk belajar habis sholat subuh. Ya semoga aja nanti habis sholat subuh saya belajar nanti bisa masuk ke otak saya gitu Bu supaya bisa di sekolahnya belajar dengan maksimal. Hmm. Biasanya di pagi hari itu kamu terbiasa kan bangun di pagi hari?
Ya Bu, terbiasa saya bangun di pagi hari. Hmm, Jadi eh, kamu harus yakin ya nak ya. Nah, dan ibu yakin kamu pasti bisa ya dan berhasil dan dapat meningkatkan prestasi kamu yang dulunya mungkin menurun bisa naik kembali ya. Karena setiap manusia itu kan pasti akan mengalami suatu masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Ya, Ya Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya itu benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semuanya dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Karena saya juga pengen cita-cita saya tuh bisa tercapai, bisa membahagiakan kedua orang tua saya, supaya saya tuh berhasil gitu Bu, di sekolah ini. Terus juga saya bisa ngebuktiin sama teman-teman saya di kelas kalau saya juga bisa untuk dapat nilai yang baik gitu Bu dalam kelas pada teman-teman saya yang lainnya. nah, makanya ibu bilang tadi kamu harus punya keyakinan, ya. Jadi kalau kamu punya keyakinan itu nanti otomatis itu akan membantu diri kamu sendiri, ya nak ya. Jadi itu harus dimulai dari diri kamu sendiri, ya. Nah kemudian nanti akan terbuka jalannya, ya. Apa yang ibu jelaskan itu bisa kamu laksanakan, ya paham kan? Berapa menit lagi Win? Udah berapa menit tuh Win? Nah, udah. Nggak apa-apa kurang-kurang dikit nah. Oke. Eh, syukurlah ya nak ya. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang ya, maksud ibu apa yang harus kamu lakukan ke depannya agar kamu lebih nyaman lagi ya. Jadi kamu bisa lebih meningkatkan prestasi kamu ya. Kemudian kamu tidak ada rasa minder lagi ya ataupun malu kepada teman-teman kamu. Oke. Sekarang coba bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan semua permasalahan kamu sama ibu? Sebelumnya terima kasih banyak Bu. Jujur sekarang tuh saya sudah merasa lebih lega sih Bu gitu, dan jauh lebih tenang juga dengan saya bercerita sama Ibu. Oke. Eh, Beban saya tuh lebih berkurang gitu Bu, jadi lebih lega dan bisa melanjutkan aktivitas saya lagi. Oke. Mungkin ada hal lagi yang ingin kamu sampaikan ya terkait dengan masalah yang kamu alami ya itu masih ada lagi bagaimana? Saya rasa sih tidak sih Bu. Terima kasih banyak Bu atas nasihatnya dan atas waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu ya Bu ya. Oke, untuk kedepannya kalau misalnya ada sesuatu masalah yang kamu rasakan lagi ya di luar masalah yang kita bahas hari ini, kamu boleh menemui ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, Baik Bu. Nanti saya akan konseling lagi sama Ibu kalau ada masalah yang lain. Kalau gitu saya